Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik pengakuan dari Pak Mardhani Alisera dari PKS bahwa Anies Baswedan di akhir-akhir dukungan terhadap Pramono Anung telat diantisipasi. Wah, ngeri-ngeri sedap bos. Artinya apa? Artinya mungkin kalau sejak awal Anies Baswedan mendukung Pramono Anung, jelas di situ ada penjagalan-penjagalan terhadap Anies Baswedan. Wow, jelas ada langkah-langkah kepada Anies Baswedan. Bisa saja langkahnya bisa intervensi, bisa saja langkahnya mereka dicegal. Kalau dicegal sana sini begitu kan, maka Anies Baswedan tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi cerdasnya Anies Baswedan di situ di detik-detik akhir 10 hari terakhir yang dianggap dari tim Rida, wah ngapain sih Anies Baswedan? Walaupun masuk sudah nggak ngaruh, sudah terlambat. Apalagi si Kodari sebagai pengamat, justru masuknya Anies Baswedan ke Pramono Anung, para pendukung minoritas akan kabur. Wah, ada lagi begitu kan ya. Justru Anies Baswedan masuk di Pramono Anung orang-orang muslim kabur. Wah, ini gimana laginya? Ternyata fakta membuktikan Anies Baswedan masuk ke Pramono Anung ternyata menyumbangkan 9% dan dari 5% sampai 9%. Wow. Artinya sehingga Pramono menang satu putaran. Ini mau dilawan kok begitu kan ya? Ini kok mau dilawan. Jadi kecerdikan Anies Baswedan di situ sangat luar biasa dibandingkan dengan seorang Jokowi. Tapi kabarnya seorang Jokowi sakit hati besar. Seorang Jokowi kecewa. Seorang Jokowi hanya efeknya kabarnya Ridwan Kamil Suswono hanya menang di 2 kecamatan. Bagaimana tidak geri bos kalau sudah seperti ini? Artinya apa? Secara tidak langsung bahwa Jokowi sudah tidak laku lagi. Artinya apa? Ya sekarang PKS sudah menyesalkan dirinya. Di Jawa Barat kalah, di Depok tumbang, di Jakarta juga tumbang. Apa yang mau diharapkan nanti di tahun 2029? Wah. Ya semoga saja langkah PKS ini kalau masalah ke parlemen begitu kan ya, semoga saja lolos lagi nanti. Ya, semoga saja karena banyak muncul spekulasi dan narasi-narasi bahwa terutama anak-anak Abah sekarang sudah bersatu dengan Ahoker. Ya, kalau diusung itu adalah Anies Baswedan, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi akan ada kesempatan kepada PKS untuk mendukung Anies Baswedan. Tapi kalau tidak mendukung Anies Baswedan, misalnya Anies Baswedan tidak dicalonkan, maka yang jelas di situ adalah orang-orang akan beranggapan bahwa saya kira PKS mau berlabuh kemana. Itu intinya. Jadi cerita-cerita apa yang disampaikan Pak Mardhani ini sungguh-sungguh di luar nalar. Sungguh-sungguh luar biasa. Yang awalnya mengatakan, kenapa sih kata Pak Mardhani, kenapa sih kok Anies Baswedan ikut-ikutan? Bukankah itu sudah netral Pak Anies? Tapi inilah yang kemudian yang terjadi hari ini bahwa masyarakat sudah pinter, anak-anak Abah sudah cerdas, simpatisan dari PKS sudah menunjukkan jati diri bahwa saya ini tidak bisa ditekan, bebas pada akhirnya PKS anjlok, tumbang begitu kan ya. Tapi ada yang di-endorse oleh Anies Baswedan itu menang begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini kesalahan fatal. Seandainya PKS mengusung Anies Baswedan dan menang di Pilkada Jakarta, pengaruh ke Depok, pengaruh di Jawa Barat mungkin akan ini terjadi. Karena bersatunya ada anak Abah ini sangat-sangat luar biasa. Dan sekarang strateginya adalah PDIP yang kemudian mendekati Anies Baswedan, menyanjung Anies Baswedan. Ya karena bisa saja dengan ada embel-embel sesuatu misalnya, bisa saja di tahun 2029 Anies Baswedan bisa masuk sebagai calon cawapres atau calon capres dan sebagainya. Bisa saja itu terjadi. Karena kita politik begitu kan. Ini politik begitu. Coba kita baca betapa sedihnya Pak Mardhani ketika Pramono menang satu putaran yang didukung oleh Anies Baswedan. Coba kita baca. Dalam kompetisi menang kalah adalah hal yang biasa.
PKS ya menang saat pileg di Jakarta, tapi di pilkada paslon yang diusung PKS saat ini di peringkat kedua. Insya Allah tim pemenang ridho akan buat keputusan apakah akan menerima ya atau menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Kami di PKS bahagia karena kami merasakan semua kader bekerja keras mewujudkan kemenangan ridho. Angka hampir 40 ya, 40% jauh di atas suara PKS angka 18%. Jadi percumalah Pak Mardhani ya, mau digugat apapun sana sini sudah nggak bisa ya. Percuma, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Udahlah begitu kan. Ya udahlah. Karena kita sudah menunjukkan realkonnya KPU itu sudah murni dan resmi, jelas di situ. Mahkamah Konstitusi hanya ingin melihat bagaimana jalannya demokrasi. Masa kalau menang di Pilkada Jakarta secara realkon dan data KPU, masa kalah mau di Mahkamah Konstitusi? Pikir dong. Sejarahnya tidak ada ya Mahkamah Konstitusi itu membatalkan kemenangan calon begitu kan ya, yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tidak ada sejarahnya membatalkan itu. Tapi kita lihat saja kalau mau undang-undang mau dipreteli ya silakan, tidak ada masalah. Tapi yang jelas bagi kami adalah hal-hal yang kemudian kita lihat hari ini adalah PKS-nya begitu kan ya. PKS-nya ini mau berlabuh kemana sekarang ya? Tidak jadi menteri ya. Terus kemudian ya hanya melihat dari di daerah sudah banyak yang kalah begitu kan. Ini semua partai dalam Kipres telah berjuang dan kita kerjasama. Tapi memang dukungan aktif Mas Anies Baswedan di ujung agak lambat diantisipasi. Tapi sekali lagi menang kalah ada hal yang biasa. Kalau Pak Mardhani mungkin dampaknya begitu kan biasa-biasa aja begitu. Tapi kita lihat saja nanti di tahun 2009 ya. Atas dasar apa mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Apa karena yakin menang jalur MK sudah dikuasai? Kenapa Pupu Papa harus bawa nama ARB? Terima saja kekalahan berikutnya. Setelah Depok, ya Jabar dan DKI Jakarta. Daerah lain yang menang nggak usah terlalu dibanggain. Ya karena kita lihat saja begitu kan. Sudah saya sampaikan di detik-detik akhir bahwa Anies Baswedan justru ya 10 hari dari pencoblosan justru menyumbangkan angka yang fantastis dan menang satu putaran. Dan saya yakin bahwa ini agak sulit ya pada PKS untuk melihat ke depan. Kenapa? Ya karena kita lihat saja anak-anak Abah sudah dikuasai ke PDIP ya. Semuanya sudah ke PDIP, simpatisannya sudah ke PDIP. Artinya apa? Artinya kekecewaan itu begitu kan ya. Ada nuansa yang sangat kecewa mendalam dari pendukung-pendukung Anies Baswedan ini. Nah, nampaknya PKS kemana? Mau mengandalkan kader? Ya silakan andalkan kader. Tapi saya kira ya di selanjutnya di tahun 2009 ya PKS akan semakin turun di situ. Kalau tidak benar-benar bagaimana diatur strateginya ya. Makanya janganlah lawan dengan suara rakyat. Suara rakyat ini jangan dilawan lah ya. Aspirasi rakyat jangan dilawan lah. Bisa saja ini tumbang bos. Karena apa? Karena kita lihat saja sekarang ini begitu faktanya begitu kan ya. Bayangkan walaupun sudah Jokowi digerakkan sana sini begitu kan ya. Ikut kampanye, ikut belusukan, ikut endorse sana sini. Tidak mampan ke warga Jakarta. Karena apa? Karena warga Jakarta mengandalkan ini, ya rasional, mengandalkan otak begitu kan untuk memilih pemimpin. Karena yang menjadi dampak sekali di Pilkada Jakarta, ya pemimpin Jakarta adalah orang Jakarta sendiri. Jadi artinya apa? Artinya saya kira ya justru keberuntungan yang sangat luar biasa Pramono ini begitu kan ya. Kalah 1% saja, mereka 2% saja mereka akan 2 putaran begitu. Kalau 2 putaran rasanya agak sulit Pramono Rano Karno menang. Karena apa? Karena kabarnya sekarang ya akan dikerahkan kalau ini terjadi 2 putaran. Mau ngapa begitu kan? Coba kita baca lagi beritanya. Ini cukup mengejutkan begitu kan ya. Pak Mardhani sudah berani endorse sana sini tapi tidak mampan. Coba kita baca ini. Pramono raih 50,7%, PKS akui ya bahwa Anies Baswedan di akhir telah diantisipasi. KPU telah melakukan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Jakarta ya 2024 di mana pasangan Pramono Rano Karno mendapatkan 2.183.279, 50,7%. Sedangkan Ketua
DPP Kes Mardani Esen mengatakan menang dan kalah hal lumrah dalam pesta demokrasi itu. Iya, begitu kan. Ya, bahkan PKS bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, ya. Bahkan Pilgub 2024 dalam rapat pleno, ya, Ridho mendapatkan 1 juta. Ini mau kalah atau menang hal yang biasa. Tapi kalau mau gugat ke MK, sungguh di luar dugaan. Kenapa? Kan apa yang mau apa namanya mau digugat kepada Mahkamah Konstitusi? Apa? Dasarnya apa begitu kan? Kecurangan? Apakah karena golput? Apakah karena partisipasi pemilih atau karena apa? Kita ya sebenarnya masyarakat hanya tertawa aja di situ begitu kan. Udahlah, kalau kalah ya panik, kalau kalah ya agak kecewa, tapi kan bukan kekecewaan untuk memproses sana sini begitu kan. Dalam artian menggugat sana sini percuma dia begitu. Artinya saya kira inilah fakta yang sebenarnya bahwa di luar sana begitu kan ya, di luar sana tim Rinda ini nampaknya mulai agak-agak keteteran di situ ya, mau gugat sana sini, nanti bisa saja Bawaslu dan KPU-nya dipecat, bisa saja nanti Bawaslu dan KPU-nya begitu kan ya, diintervensi sana sini begitu, bisa saja itu terjadi. Tapi tidak mungkin lah, KPU itu independen ya, kita tunggu saja nasibnya bagaimana. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.